Polisi terus menyelidiki kasus dugaan malpraktik yang dilakukan klinik Chiropractic. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti mengungkapkan, polisi telah memeriksa 11 orang saksi, termasuk saksi ahli guna mengetahui proses penanganan korban. Polisi juga akan memanggil Dr. Randall Keverty, warga negara Amerika Serikat, terapis yang menangani korban Alia Siska Nadia. Namun pelaku sejak kematian Alia langsung pulang ke negaranya. Sementara itu, sepanjang Kamis siang hingga sore, Polda Metro Jaya bersama Dinas Kesehatan, Pariwisata, dan Imigrasi Jakarta menyegel 7 klinik chiropractic yang tersebar di berbagai mal di Jakarta. Seperti Mall Casablanca Jakarta Selatan, Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, Mall Taman Anggrek Jakarta Barat, termasuk menutup klinik chiropractic First yang berada di Mall Pondok Indah 1 Jakarta Selatan. Di klinik chiropractic ini Alia Siska Nadia mengalami malpraktik hingga meninggal dunia. Klinik chiropractic First ini dikemas secara mewah dengan janji dapat mengatasi sakit kepala, sakit punggung bawah, nyeri sendi, dan cedera saat berolahraga. Namun Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan klinik chiropractic First menyalahgunakan izin. Klinik ini hanya terdaftar sebagai pengobatan tradisional, tetapi klinik melakukan praktek klinik yang melibatkan dokter asing tanpa izin. Tidak hanya itu, petugas imigrasi Jakarta Selatan telah menahan Damian LaRoque, dokter chiropractic asal Amerika Serikat. Kepala Seksi Pengawasan Imigrasi Jakarta Selatan, Danang Munandar, mengatakan Dr. Damian LaRoque melanggar izin tinggal. Damian masuk ke Indonesia dengan izin kunjungan wisata, tetapi bekerja sebagai dokter di klinik chiropractic First. Sementara itu, saat sidak ada seorang pasien yang hendak melakukan terapi di klinik chiropractic First. Ia mengaku baru 3 kali datang untuk terapi dengan membayar antara 17 juta hingga 22 juta rupiah. Namun penyakit tulang yang dideritanya belum juga sembuh. Klinik chiropractic First dipidana lantaran diduga menyebabkan Alia Siska Nadia berusia 33 tahun meninggal dunia. Alfian Helmi, ayah korban, mengatakan Siska meninggal pada 7 Agustus 2015, sehari setelah menjalani terapi 2 kali di klinik chiropractic First di Mall Pondok Indah 1, Jakarta Selatan. Siska berobat untuk mengatasi nyeri leher dan tulang belakang. Saat diterapi, Dr. Randall Keverty, kepala Siska, diangkat dan diputar ke kanan dan ke kiri, serta menarik dan memutar pinggul korban. Saat tiba di rumah, Siska mengeluh sakit pada leher. Ia lalu dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Menurut dokter, Siska mengalami kesemutan di leher hingga lengan. Leher membengkak diduga akibat pembuluh darah pecah. Siska lalu kehilangan kesadaran hingga akhirnya meninggal dunia. Keluarga korban melaporkan dugaan malpraktik ini ke Polda Metro Jaya 1 pekan setelah meninggalnya Siska. Tim Liputan, JAK TV. Ya, selamat berjumpa dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Pemirsa, pengobatan alternatif chiropractic akhir-akhir ini menjadi sorotan publik menyusul dugaan malpraktek ya yang menewaskan Alia Siska Nadia. Untuk itu, dalam Cafe Break kali ini kita akan menyoroti klinik ilegal dan malpraktek. Kita akan membahasnya bersama narasumber dan tentu saja dengan Kapolda Metro Jaya yang sesaat lagi akan segera menyusul. Namun saat ini yang pertama akan dibuka oleh Pak Krisnamurti dulu. Silahkan Pak Krisna. Terima kasih Mbak Rahma, para peserta Cafe Break sekalian. Tema kali ini adalah tentang malpraktek. Sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini isu malpraktek, terutama kasus chiropractic yang terjadi di klinik chiropractic First Pondok Indah mencuat dan menjadi trending topic bukan hanya di Jakarta tapi di nasional, dan kemudian berkembang kepada beberapa kasus malpraktek lain yang terjadi di Jakarta dan wilayah nasional. Dan sebagaimana perlu kami informasikan, ternyata kasus malpraktek ini sudah banyak terjadi. Kurun waktu 2014 kami menangani 19 kasus dan 2015 meningkat 20 kasus. Jadi ini adalah kasus-kasus yang mungkin publik tidak mengetahui tapi ternyata ditangani oleh kepolisian. Dan meledaknya adalah kasus chiropractic yang kemudian menjadi perhatian publik. Mengapa kasus-kasus malpraktek ini banyak terjadi, tidak
ada penanganan awal sehingga ketika menjadi permasalahan kepolisian, publik bertanya-tanya kepada kita semua, apa sih ini malpraktek, bagaimana pencegahannya dan bagaimana penanganannya. Bahkan dalam beberapa kasus yang ditangani kepolisian terjadi kesulitan pemahaman kepada para korban malpraktek, di mana para korban itu tidak berkenan untuk dilakukan otopsi, dan ini adalah nanti menyangkut kepada proses penyelidikan dan penyidikan. Dan selanjutnya kasus ini bagaimana penanganannya, karena ternyata selain proses investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, ada kendala-kendala etis yang hambatan-hambatan eksternal yang dihadapi, yaitu yang sering dikatakan sebagai komisi etik kedokteran yang juga perlu dipahami sehingga proses penyelidikan dan penyidikan terhadap malpraktek ini bisa ditangani dengan lebih baik. Yang paling penting lagi dalam diskusi hari ini adalah selain upaya penegakan hukum, bagaimana kita ke depan mencegah agar kasus-kasus malpraktek yang terjadi, agar kasus-kasus malpraktek tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada Mbak Rahma. Ya, selanjutnya mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Krisna, kita ingin tahu ini perkembangan kasus siropraktik, dugaan malpraktek ini sejauh mana saat ini, Pak? Publik ingin tahu tentunya. Iya, saya sebagai Direskrimum akan memberikan informasi sedikit terhadap kasus siropraktik, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 yang lalu ada satu kasus yang menarik di mana satu korban diduga telah terjadi malpraktek pada satu klinik yang dinamakan Chiropractic First, dan yang bersangkutan korban yang bernama Alia ini meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah tanggal 7 Agustus sekitar jam 6 pagi. Sebelumnya yang bersangkutan merasa sakit-sakit di punggung dan leher dan sudah melakukan treatment terhadap beberapa rumah sakit. Dan terakhir pada tanggal 6 Agustus datang ke klinik Chiropractic First 2 kali pada jam 1 siang dan jam 5 sore, dan dilakukan treatment oleh dokter yang bekerja, yang mengaku dokter atau bertindak sebagai dokter atau seolah-olah dokter, warga negara asing yang bernama Dr. Randall Cafferty, dan dilakukan treatment chiropractic. Nah, akibat dari treatment itu, kemudian pada malam hari sekitar pukul 22.30, Alia merasa sakit yang sangat luar biasa, dan kemudian dibawa pada pukul 23.00 6 Agustus, Alia dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah, kemudian dilakukan beberapa treatment oleh dokter Pondok Indah. Dia tetap merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya pada pukul 5, sekitar pukul 5 yang bersangkutan koma, dan pukul 6 dinyatakan meninggal dunia. Baik. Nah, setelah itu keluarga memakamkan korban dan sebagainya. Pada tanggal 12 Agustus kasusnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. 5 hari kemudian dengan posisi korban sudah dimakamkan, dan Polda Metro Jaya sudah melakukan saat itu 13 keterangan saksi diambil, penyelidikan di TKP, dokter rumah sakit PI diundang, diperiksa, diambil keterangannya. Namun pada saat itu penyelidikan terkendala kepada pemahaman korban untuk tidak dilakukan otopsi. Kenapa? Karena otopsi itu penting, mengingat akan dicari tahu oleh dokter-dokter forensik. Di sini ada semua dokter forensik yang hadir pada diskusi ini, mengetahui sebab-sebab kematian. Akhirnya setelah kami berdiskusi langsung dengan orang tua korban, ayah korban, ibu korban, keluarga besar korban, termasuk pengacara dan perwakilan keluarga lainnya, beliau sudah bersedia putrinya diotopsi. Hari ini dari sejak tadi pagi di pemakaman Tanah Kusir proses otopsi sedang berlangsung, bahkan saat ini sedang berlangsung. Insya Allah dengan otopsi tersebut kita akan mendapatkan bagaimana kabar tentang sebab kematian Alia, dan nanti akan diketahui apakah telah terjadi malpraktek terhadap apa yang dilakukan, apakah malpraktek itu akibat chiropractic atau sebab kematian yang lain. Dan selanjutnya proses penyelidikan akan terus berlangsung dengan serius. Bahkan hari ini kami berkoordinasi dengan FBI karena dokter yang bersangkutan adalah warga negara Amerika, untuk melakukan joint investigation. Sementara yang dilakukan FBI adalah asesmen terhadap penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Apabila nanti yang bersangkutan misalnya sudah berada di Amerika, maka kami memastikan yang bersangkutan akan mendapatkan proses hukum di Amerika dengan data-data yang kami miliki sesuai kebutuhan yang diminta oleh FBI. Namun apabila yang bersangkutan masih di Indonesia,
maka kami akan melengkapi proses penyelidikan itu dengan menggunakan data-data yang kami miliki plus asesmen dari FBI, karena ini memang biasa dilakukan oleh polisi Indonesia dengan kepolisian negara lain terkait dengan kerjasama kepolisian internasional. Dari sini kami ingin memastikan kepada publik bahwa Polda Metro Jaya, Polri serius menangani kasus-kasus ini dan berupaya agar kasus ini terungkap secara terang benderang sehingga terjadi kepedulian publik dan proses hukum yang bertanggung jawab terhadap siapapun yang menangani proses kedokteran secara tidak bertanggung jawab. Demikian. Baik Pak Krisna, tentunya masih banyak yang ingin kami tanyakan, tetapi saat ini Pak Kapolda Metro Jaya sudah tiba di lokasi. Kami persilakan untuk bergabung. Silakan Pak Kapolda. Tentunya masih dengan tema pembahasan klinik ilegal dan malpraktek ya, karena diduga ini ilegal. Silakan Pak. Ya, silakan langsung ini Pak Tito di sela-sela kesibukan untuk bersama-sama berbagi informasi ya dalam Cafe Break ini. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Bapak Ibu atas undangan acara ini. Jadi memang minggu ini kita mengangkat tema mengenai masalah kiropraktik ini karena mungkin di selain banyak pertanyaan di masyarakat, tapi ada trigger factor yang kemarin, ada kasus yang kemarin. Nah, kasus yang kemarin memang dalam tahap penyidikan oleh Krim Polda Metro Jaya. Silakan ini terus berlanjut, tapi sudah berkembang isu bahwa meninggalnya yang bersangkutan ini dikaitkan dengan tindakan dari kiropraktik ini. Isu ini sudah berkembang, tapi penyidikan jalan terus untuk menghubungkan apakah ada hubungan sebab akibat. Nah, oleh karena itu saya kira dalam kesempatan ini kita ingin menggali lebih dalam lagi kira-kira bagaimana sebetulnya praktek-praktek yang dilakukan non medis katakanlah yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, ada disebut dengan pengobatan tradisional. Tapi kalau pengobatan tradisional itu harus turun-temurun. Nah, ini apakah ada masuk dalam pemahaman Undang-Undang Kesehatan ini? Kemudian apakah ada loophole, ada aturan-aturan hukum yang kosong di situ, gray area, sehingga mengakibatkan praktek-praktek ini berjalan. Tapi dari sisi konsumen, hubungan antara konsumen dan penyedia jasa ini berhubungan karena ini pemberian jasa, Undang-Undang Konsumen juga mengatur ini. Ini kalau terjadi peristiwa kemudian konsumen dirugikan, bagaimana tanggung jawab bukan hanya dari yang melakukan praktek, tapi bagaimana tanggung jawab pemerintah, negara, regulator. Nah, oleh karena itu saya kira semua pihak dalam kesempatan ini kita undang untuk kita bahas secara komprehensif dari semua sisi hukum, sisi masalah medis, sisi masalah sosiologis dan lain-lain, agar kita dapat menjadi mendapatkan kesatuan visi sekaligus juga menjadi bahan untuk solusi berikutnya. Saya kira gitu Mbak Rahma. Terima kasih. Ya, mungkin ditambahkan lagi nih oleh Pak Krisna ya, karena tadi banyak pertanyaan sejauh ini bagaimana posisi Rendal itu sebenarnya di mana Pak? Sudah kabur kabarnya Pak ya? Kami sudah koordinasi dengan imigrasi, masih simpang siur, tapi imigrasi menyatakan yang bersangkutan belum keluar dari Indonesia. Namun kami akan memastikan lagi yang bersangkutan berada di mana. Randal posisinya belum sebagai tersangka. Kami memanggil pertama dan kedua tidak hadir. Namun demikian kami melengkapi alat pembuktian. Apabila nanti alat pembuktian cukup dan bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka kami akan ubah statusnya sebagai tersangka. Sementara kami belum. Tapi kalau ternyata sudah di Amerika, berarti tidak bisa dibawa ke Indonesia begitu? Kalau sudah di Amerika tidak ada masalah. Seperti yang kami utarakan tadi, bahwa kami sudah hari ini duduk dengan FBI, akan ada proses hukum apakah di Indonesia maupun di FBI. Namun kami bisa memastikan terkait dengan hukum Amerika, berdasarkan keterangan dari FBI, diduga dia yang bersangkutan bisa dikenakan pemidanaan di Amerika. Ada kabar memang yang bersangkutan residivis begitu istilahnya Pak ya, bahwa sebelumnya sudah ada kasus serupa di Amerika. Ya, 2013 berdasarkan penelusuran dari FBI yang bersangkutan sudah di-ban lisensinya, melakukan tindak pidana 3 bulan hukuman, dan kemudian dia tidak layak mendapatkan lisensi itu. Tapi kemudian dia kenapa bekerja di Indonesia? Inilah pembuktian yang kami akan lakukan terhadap yang bersangkutan.
Baik, terima kasih Pak Kapolda juga Pak Krishna ya. Pemirsa tentunya masih akan kita bahas lebih lanjut ya ini setelah pesan-pesan berikut ini. Masalah klinik ilegal dan malpraktek ini tentunya terkait dengan dugaan malpraktek chiropractic ya yang baru-baru ini terjadi di Chiropractic Pondok Indah yang memakan korban jiwa. Namun publik tentunya bertanya-tanya ya, masih banyak yang masih awam dengan chiropractic ini. Seperti apa sebenarnya chiropractic ini? Kebetulan saat ini sudah hadir ya, ada dokter chiropractic ya Pak ya. Silakan ini Pak. Bapak Sukarto ya, silakan Pak. Pak Dr. Haji Sukarto SPKP ya Pak ya, ini adalah Ketua Perhimpunan Chiropractic Indonesia. Silakan Pak, chiropractic ini seperti apa sebenarnya? Aman tidak? Nggak kok sampai bisa menimbulkan korban yang kemarin itu Pak? Cukup aman dan asal dikerjakan dengan profesional. Saya akan memberikan definisi yang betul mengenai apakah chiropractic itu. Chiropractic adalah ilmu perawatan kesehatan yang menggunakan keterampilan tangan untuk mengoreksi subluxatio atau subluxation kalau bahasa Inggrisnya dari 300 persendian tubuh manusia, terutama difokuskan pada 52 artikulasio kolumna vertebra, yaitu pada tulang-tulang belakang yang hanya 52 sendi. Tujuannya untuk membebaskan semua penyebab penekanan saraf yang keluar dari kolumna vertebra yang menjadi penyebab dari gangguan fungsional. 95% disebabkan oleh subluxasi vertebrae yang menekan saraf. Itulah yang disebut. Jadi lebih diutamakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tulang belakang begitu Pak, betul, gangguan tulang belakang. Nah, tapi mungkin orang ingin tahu Pak, karena kan seringkali kita lihat bisa sampai bunyi krek begitu ya Pak ya. Seperti apa sih mungkin bisa dicontohkan ini oleh dokter ya. Silakan praktek gitu ya ke pasien, tapi jangan saya nih, dokter juga saja nih pasiennya. Silakan ini ya, siapa dokter Debbie nih kayaknya ya. Silakan nih, bisa Pak bersedia praktek menunjukkan lah ya ke publik seperti apa sih sebenarnya chiropractic itu? Baik, saya minta Dokter Ronald untuk mendemonstrasikan. Nanti murid saya. Oke, silakan Dokter Renat. Di sini mungkin bisa berdiri di sini, silakan. Ini pasiennya, mantap kan? Jangan malpraktek ya, silakan. Seperti apa sih ini? Mungkin dijelaskan dulu apa. Ya, ini silakan. Salam sejahtera. Langsung aja. Rekan-rekan sejawat dan para hadirin sekalian, di sini apabila kita melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien, pertama-tama kita lakukan anamnesis atau tanya jawab secara chiropractic terlebih dahulu. Misalnya keluhannya apakah sakit di tulang belakang, di sebelah mana, sudah berapa lama, dan juga apakah ada penjalaran. Misalnya sakit leher apakah sampai ke tangan atau ke kaki apabila sakit pinggang. Nah, yang kedua, setelah kita mendapatkan riwayat kesehatan secara lengkap, kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi nggak semata-mata langsung kita lakukan tindakan. Ya, pertama yang utama adalah diagnosis dulu. Kalau Dokter Debbie ada gangguan tulang belakang? Kadang-kadang kalau duduknya kelamaan di pesawat. Ya. Pesawat ya. Ada apa-apa. Biasanya kita lakukan pemeriksaan inspeksi ya pada pasien. Misalnya kita minta berdiri ya, menghadap ke sana, lalu kita lakukan pemeriksaan dari belakang. Kita lihat sekilas simetris atau kesegarisan antara kiri dan kanan. Misalnya dari belakang. Ya. Ini simetris tidak, Pak? Untuk misalnya pasiennya kita minta dengan tangan posisinya di samping ya. Kita lihat bahwa sekilas bahu sebelah kanan itu lebih tinggi daripada sebelah kiri. Tuh Dokter Debbie nggak simetris. Ya, bagusnya sebenarnya pasiennya melepaskan alas kaki sehingga semuanya bisa tidak ada bias dari. Biasanya yang membuat tidak simetris itu gangguan apa Pak? Ada banyak sekali gangguan yang bisa menyebabkan ketidaksimetrisan antara kanan dan kiri. Yang lazim adalah overuse dari muscle atau misalnya ada gangguan tulang seperti skoliosis ya, atau tulang yang miring dalam bahasa awamnya. Setelah kita inspeksi, biasanya kita lakukan palpasi ya. Misalnya pasiennya akan kita minta untuk kita periksa range of motionnya, misalnya ke kiri, habis itu balik arah, ya. Kita lihat bahwa tidak seimbang antara kiri dan kanan. Lalu kita minta untuk menunduk seperti ini. Apakah ada rasa sakit? Tidak.
lalu kita minta untuk ekstensi ke belakang, itu tidak ada, lalu macet. Nah, lalu habis itu kita lakukan pemeriksaan ortopedik test. Misalnya kalau untuk nyeri pinggang bawah, kita lakukan di meja pemeriksaan, kita lakukan lasek test atau kita angkat kaki pasiennya untuk melihat apakah ada penjepitan saraf di tulang belakangnya. Setelah kita dapatkan semua data itu semua, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya ronsen, MRI, atau pemeriksaan CT scan apabila diperlukan. Nah, setelah itu ada pemeriksaan penunjang khusus yang khusus di bidang kiropraktik, namanya neurokalorimetri. Tubuh pasien kita akan scan dengan alat khusus. Dia akan menunjukkan titik subluksasi di mana perbedaan suhu antara sisi kanan dan kiri paling tinggi, itu yang kita sebut suspek subluksasio. Nah, artinya di titik itu kita curigai adanya ketidakseimbangan dari posisi tulang belakang. Tapi dalam kasus Alia adalah di leher ini. Memang di leher juga ada treatment juga di chiropractic sebenarnya ya, untuk leher, ada. sakit leher misalnya. Betul. Seperti apa itu? Kita ingin tahu kalau leher diapakan itu lehernya. Biasanya sebelum kita melakukan tindakan harus ada indikasi dan kontraindikasinya dulu. Nah, untuk kasus Alia ini kita belum tahu apakah ada kontraindikasi dan indikasinya apa. Jadi ini kan Tapi biasanya diapakan itu? Mungkin ditunjukkan, kita penasaran ini. Lehernya diapakan? Hati-hati ya. Ya, untuk koreksi secara chiropractic terdapat dua teknik. Teknik yang pertama adalah dengan manual, dengan menggunakan tangan, dan teknik yang kedua adalah dengan non manual atau mechanically adjusted technique. Kalau kita tidak mempunyai X-ray, tidak mempunyai ini ada alatnya ya, Pak? sarana penunjang. Ini alatnya? Betul, sarana Apa penunjang yang mencukupi untuk melakukan adjustment secara manual, secara tangan, maka kita menggunakan mechanically adjusted teknik atau tanpa tangan. Harusnya apabila menggunakan alat ini kita membutuhkan bed khusus. Nah, Jadi tidak sambil berdiri? tidak Kalau sambil berdiri. duduk? Duduk harusnya secara profesional nggak bisa. Tapi kalau ingin merasakan rasanya, ya saya bisa contohkan, boleh sambil duduk dulu, ya. dokter. Tuh. Jadi fungsinya mekanis seperti hammer, dia akan memberikan tekanan kira-kira 4 sampai 40 Newton dalam waktu kurang lebih 0,2 detik, ya. Kita bisa mengatur tekanannya dan ini sudah dipastikan aman, tidak akan menyebabkan cedera yang berlebihan seperti fraktur atau cedera otot karena sudah diatur. Ya, seperti apa itu penggunakannya? Jadi pertama-tama kita cek daerah yang sudah dicurigai sebagai subluksasio atau cedera pada kesegarisan tulang belakang. Kita cari posisinya dan lalu kita akan tekan seperti ini di daerah. Sakit nggak, dokter? Seperti itu. Nggak. Ya. Seperti sederhana dalam Sederhana sekali. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu hadirin. Ya, ini hadir juga di sini ada Dokter Sigit ya, ahli ortopedik ya, dokter ya, yang menyoroti tulang. Dokter, sebenarnya kalau menurut dokter aman tidak chiropractic ini? Terutama kita tahu ya, mungkin bukan di praktek chiropractic yang seperti Dokter Suprapto ini, tapi kita lihat misalnya di tukang cukur itu kan ada di leher sampai berbunyi krek seperti itu aman tidak sih? Bukan pengalaman pribadi, nggak pernah ke tukang cukur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sebagai kapasitas saya sebagai ortopedi, bahwa mengenai chiropraktis ini saya juga istilah itu belum menemukan di kedokteran. Jadi ya setelah kasus ini mencuat, nah kita baru tahu. Ya. Jadi kita ketahui bahwa struktur tulang belakang kita itu total ada 33 ya, di mana terdiri dari tulang belakang leher, terus tulang belakang dada dan tulang belakang pinggang dan tulang belakang ekor. Dan kita ketahui bahwa tulang belakang leher ini adalah menghubungkan antara kepala dan dada. Jadi tulang belakang ini mempunyai mobilitas yang tinggi dibanding tulang belakang yang lain. Di mana struktur tulang belakang ini jadi leher itu terdiri dari tulang dan jaringan lunak, ya, penyangga dan organ-organ vital termasuk sumsum tulang belakang. Nah, jadi tujuannya apa?
jaringan tersebut adalah untuk melindungi organ tulang dan jaringan ikat ya, yang kita sebut dengan ligamen, itu adalah melindungi struktur, salah satunya adalah sumsum tulang belakang ya. Tapi kalau khususnya leher Pak, ini karena Ya, yang terjadi khusus leher. kepada korban Alia Ya. begitu, apakah memang bisa berakibat fatal hingga kematian? Jadi kalau suatu tindakan manipulatif yang berlebihan itu bisa menyebabkan cedera pada tulang dan jaringan lunak. Jadi bisa terjadi patah tulang atau justru terjadi pergeseran sendi sehingga terjadi instabilitas. Kalau terjadi instabilitas dan kerusakan struktur yang melindungi sumsum tulang belakang, maka akan menyebabkan terjadinya cedera sumsum tulang belakang tersebut, sehingga manifestasinya bisa terjadi kelumpuhan atau bahkan yang lebih fatal terjadi kematian gitu. Jadi kalau seperti tindakan yang sampai berbunyi krek, berarti itu sudah manipulasinya termasuk sudah berlebihan. Nah, kadang memang kita lihat pasien habis dari tukang potong itu mereka tidak apa-apa, tapi itu prosesnya berjalan panjang, mesti itu terjadi, entah itu kerusakan jaringan lunak ya, ligamennya itu, sehingga makin lama terjadi instabilitas ini akan menyebabkan cedera sumsum tulang belakang yang menyebabkan rasa nyeri. Jadi tidak disarankan ya Pak ya, Tidak disarankan. menggerakkan ke leher Iya. seperti itu begitu Betul. sehingga berbunyi Ya, begitu. kalau saya ke tukang potong itu nggak berani, ditawarin, oh nggak berani saya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita harus break dulu pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita masih menyoroti masalah klinik ilegal dan malpraktek. Ini terkait dugaan malpraktek chiropractic ya. Ini tentunya Dr. Marius juga mengikuti. Kalau sorotan Bapak bagaimana nih Pak terkait kasus ini? Jadi terima kasih kepada Pak Kapolda yang menangani kasus ini, yang terus terang masyarakat sangat berperan sertalah Kapolda ini, karena langsung ke dampaknya ke masyarakat, apalagi ini sudah ada korban jiwa. Ya. Di sini kita lihat peraturan perundang-undangannya dulu ya, dari versi konsumen. Nanti kalau dari Kementerian Kesehatan silakan ditambahin mungkin kalau ada yang kurang. Saya kalau lihat ini kan kasus-kasus seperti dugaan malpraktek ini makin lama makin banyak ya sebelum ini. Ya, kita lihat 2011 misalnya ya, kejadian ada dokternya, ada akupunkturnya. Dia sekolah ya, tapi belum jadi akupunktur. Sekolah betulan medis. Dilaporkan 2012 akupuntur dengan tanam benang, hampir meninggal ya. Terus saya lapor ke MKDKI memutuskan dicabut surat tanda registrasi selama setahun. Setelah itu saya teruskan ke Kapolda Metro Jaya, sampai sekarang belum selesai ya. Jadi katanya sih penyidik bilang masih dari Polda, Kejaksaan, Polda, nggak tahu nasibnya gimana. Sudah hampir sekitar 3 tahun. Ya. Saya punya datanya lengkap, kalau nanti Pak Kapolda mau, saya kasih lagi kembali ke sini. Lalu kita lihat juga kasus yang paling heboh sebelum kasus ini. Itu tahun 2014. Kasus klinik Metropol Hospital, aneh ya. Udah ada kliniknya namanya, ada Metropol Hospital spesialis penyakit wanita. Oh. Ini selama saya aktif di konsumen 34 tahun, ya, baru sekali dapat pengaduan sebanyak 32 korban. Dulu saya mantan di LKI sama beliau ini ya, 16 tahun saya di LKI ya. Jadi 34 tahun baru satu, langsung 32 korban klinik Metropol Hospital. Ya. Ngadu ke saya. Langsung dulu waktu itu kepala dinasnya Dr. Din. Ya. Bahkan saya juga udah ngajak korban ke dinas. Ya. Ada kasus ini kok didiamkan aja. Letaknya jalan pintu besar selatan. Dan itu kita lihat sudah nggak masuk akal. Kita juga ikut investigasi ke sana. Izinnya klinik Pratama, tapi prakteknya udah melebihi spesialis. Udah pakai operasi segala macam. Operasinya nggak jelas. Setiap pasien pasti dioperasi, ya. Karena kebetulan dokternya itu entah dokter atau tidak, itu dari
menurut yang saya tangkap itu dari Cina, ya. Kabur dia jadi. Kalau yang nggak salah ditangkap 3 orang. Ya. Dan penanggung jawabnya seperti peraturan pemerintah kan kalau klinik ada 2, ya. Ada klinik Pratama, ada klinik utama, aturan pemerintah. Kalau Pratama kan harus penanggung jawab ada dokter umum atau dokter gigi umum yang sudah punya surat tanda registrasi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran dan sudah punya SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Ya. Ternyata dokter ini ada, ya, izinnya, SIP-nya betul, tapi menyalahi prakteknya sudah operasi segala macam. Dan tempatnya nggak memenuhi syarat, caranya juga saya nggak memenuhi syarat. Obatnya juga menggunakan dari Cina. Ya. Itu juga sudah sampai ke polisi, tapi nasibnya juga nggak tahu. Ya. Yang terakhir ini juga saya juga dapat laporan dari masyarakat masalah merabaknya pengobatan tradisional. Saya bilang kalau tradisional di Kemenkes kan bagi 2, medis tradisional. Kalau tradisional kan mulai dari peraturan Menteri Kesehatan 1076 2003 sampai yang terbaru kan 103 tahun 2014, ya. Dan kalau masalah tenaga asing Kemenkes juga sudah buat surat pendayagunaan tenaga kerja asing. Nah, di sini saya lihat, saya juga udah investigasi khusus tradisional. Saya dapat data yang cukup akurat karena dia minta dirahasiakan. Sampai detik ini klinik tradisional hanya statusnya terdaftar, tidak berizin. Tapi tulisannya di mana-mana, contohnya izin Kemenkes atau Depkes atau dinas. Kok didiamkan? Nah, ini siapa nih yang harus mengawasi? Contohnya misalkan pengobatan mata tanpa operasi. Emang orang sakit mata mesti dioperasi? Mata merah masa dioperasi? Jadi klinik-klinik ini jadi bingung sekali saya. Ini pengawasnya siapa ini? Ya. Kalau Kemenkes kan regulasi, ya. Nah, kalau dinas kan adalah yang kebetulan ada dari Dinas Kesehatan juga nih Pak. Nah, makanya nanti saya juga ini nanya ke Kepala Dinas Kesehatan yang saya hormati. Nah, ini siapa kok bertebaran? Nggak mungkin lah nggak lihat, ya. Jadi ada konotasi masyarakat. Baik. Ini bagaimana situasi? Begitu juga yang klinik yang sekarang lagi booming. Terutama yang alternatif ya Pak ya? Iya, alternatif juga. Dan ini pemerintah harusnya tegas, ya. Kalau yang ini masuk alternatif, yang ini masuk medis. Kalau yang masuk medis, saya sudah konsultasi dengan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Saya tanya ini masuk nggak? Jadi informasi inilah yang dibutuhkan masyarakat. Jangan mentang-mentang orang asing dibereskan apa mudah sekali. Dan kalau sudah punya izin itu aja, itu harusnya diawasi. Ya. Setelah itu juga jangan ada perbedaan antara yang orang mau minta izin betul dengan orang yang seronong aja masuk ke dinas. Baik, ini mungkin langsung direspon ini. Silakan. Terima kasih Pak Kapolda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kusmadi ya. Iya, jadi memang masalah tentang perizinan ini memang menjadi masalah. Artinya begini, Dinas Kesehatan di wilayah DKI itu kita adalah regulator. Kemudian operator adalah rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas dan sebagainya. Namun demikian ada proses fungsi Binwasdal yang ada di suku dinas kesehatan di 6 wilayah kota di DKI ini. Jadi memang tugasnya memang harusnya ada di suku dinas kesehatan. Namun demikian yang kita awasi itu banyak sekali, mulai dari rumah sakit, klinik kecantikan, kemudian spa, kemudian siropratik ini tadi, kemudian tusuk jarum, akupresur, banyak sekali yang harus diawasi oleh kita semua. Nah, memang kita baru melihat semua itu hanya benar tadi disebutkan Pak Marius hanya terdaftar. Padahal sebenarnya aturannya itu ada semuanya, tetapi memang untuk yang tradisional ini itu ada 4 izin sebenarnya di sana. Terbagi atas 4, yang satu adalah tradisional dengan keterampilan, itu terbagi 2, yang teruji dan yang tidak teruji. Yang teruji itu hanya akupuntur, yang lainnya seperti akupresur, kemudian duku patah tulang, kemudian siropratik sendiri itu termasuk yang tidak teruji. Kemudian tradisional yang berhubungan dengan serbuk pengobatan itu masuk di situ, ada
tabib, ada sinse, ada pengobatan-pengobatan herbal dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang berbasis pada agama. Yang terakhir, yang keempat adalah berbasis pada paranormal. Jadi itu izinnya semua ada di sana. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kalau di dokter, di medis itu ada yang namanya KKI, di mana dia yang menjelaskan, menegaskan bahwa kompetensi orang ini adalah dokter, misalnya dokter ortopedi, itu yang menentukan KKI. Nah, di tradisional tidak ada yang menentukan itu tadi, tidak ada KKI-nya, sehingga selama ini mereka-mereka itu kalau mau diikuti aturan itu semua ilegal. Karena memang tidak ada yang mengawasi. Baik, kebetulan ini hadir juga dari KKI ya, Konsil Kedokteran Indonesia ya, Pak Heru. Tapi kita harus break dulu ini, Dokter Heru ya. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa, kami segera kembali. Tadi kita lanjutkan ya dari Konsil Kedokteran Indonesia. Ini ada Dokter Herku ya kan. Seperti apa sih sebenarnya pengawasan ini dokter-dokter yang praktek di Indonesia ini? Baik, terima kasih. Saya Herkutanto dari Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia adalah regulator bagi dokter dan dokter gigi dengan tujuan untuk memproteksi masyarakat dari dokter atau dokter gigi yang tidak profesional dengan cara menerbitkan STR atau surat tanda registrasi yang hanya kami berikan bagi mereka yang telah kami uji dia itu kompeten, dan kedua dengan cara mencabut STR itu apabila si pemilik STR itu tadi ternyata malpraktek atau tidak profesional. Artinya diawasi terus begitu, Dok? Ya, dengan demikian masyarakat senantiasa dijamin mendapatkan para profesional yang betul-betul terjamin kualitasnya, dan kalau sudah dicabut atau tidak mempunyai STR praktek juga sebagai dokter, itu adalah tindak pidana. Diharapkan seharusnya seperti dijelaskan Bapak Kepala Dinas tadi, yaitu bahwa semua profesi apabila akan diperbolehkan melakukan tindakan kesehatan terhadap masyarakat, harusnya ada mekanisme yang sedemikian itu. Nah, untuk itu terkait dengan hal ini, maka Konsil Kedokteran mempunyai dua hal yang akan kami kemukakan terkait dengan chiropractic ini. Pertama, chiropractic adalah bukan praktek kedokteran, mereka kita anggap bukan dokter sehingga tidak diatur oleh KKI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila ada seorang dokter pemegang STR melakukan tindakan-tindakan yang non kedokteran apapun juga, maka itu adalah malpraktek karena mereka akan sulit diukur standar kompetensinya, mencampur adukkan, dan itu membahayakan masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Ya, nah ini yang kalau begitu Dokter Rendal itu tidak ada STR-nya ya Pak ya? Tidak ada karena dia bukan dokter. Dan bukan termasuk yang tadi itu tenaga medis asing begitu, apakah juga? Tenaga medis asing kami awasi. Sampai saat ini Konsil Kedokteran Indonesia belum pernah menerbitkan STR untuk dokter asing medis, dokter dan dokter gigi untuk berpraktek. Ada beberapa dokter yang melakukan aktivitas di Indonesia itu adalah dalam rangka pertama alih teknologi, yang kedua adalah dalam rangka bakti sosial, dan yang ketiga mereka belajar di sini. Tapi karena ini kan di era masyarakat ekonomi ASEAN ini kan pastinya akan lebih banyak tenaga medis asing begitu Pak? Ada bedanya. Apabila untuk terkait dengan MEA ini, bidang-bidang yang lain itu dibuka begitu saja, itu mungkin tidak sebegitu parah akibatnya apabila terkait dengan nyawa manusia. Dan ini juga mirip-mirip dengan di Eropa. Walaupun mereka terbuka sesama Uni Eropa, akan tetapi kalau terkait dengan masalah keselamatan warganya, itu mereka akan memprioritaskan dan tidak membuka begitu saja. Baik, baik. Ini mungkin ditambahkan, silakan Pak. Saya ingin mungkin minta penjelasan mungkin dari Bapak gitu Pak ya. Ini kan Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 36 2014 itu mengatur sejumlah tenaga kesehatan. Ya, saya ulangi tentang tenaga kesehatan. Di antaranya tenaga kesehatan warga negara asing juga bisa. Ya, bukan Pak, Undang-Undang tentang tenaga kesehatan. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Kalau kita lihat dalam kasus kiropraktik ini Undang-Undang Kesehatan menyentuh sedikit ya, tapi yang paling banyak sekali adalah yang menyangkut kasus Rendel ini adalah Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di situ sebutkan bahwa diperbolehkan tenaga kerja asing, tapi dia harus memiliki surat izin praktek SIP. Nah, kemudian dia harus dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di antaranya lah melakukan uji kompetensi dan lain-lain. Nah, dalam praktek di lapangan selama ini kita lihat kiropraktik ataupun tenaga kerja asing, tenaga kesehatan asing ini banyak. Bagaimana kita melakukan sisi pengawasan ini? Apakah ada mekanismenya yang sudah dibuat oleh pemerintah, termasuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia? Nah itu Pak. Terima kasih. Jadi Konsil Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran, itu diberikan wewenang untuk mengatur dokter dan dokter gigi saja. Sehingga untuk tenaga kesehatan atau yang lainnya itu adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan yang seyogianya akan mengatur hal ini juga. Kami juga masih belum jelas betul apakah chiropractor itu dikategorikan ke dalam tenaga kesehatan atau bukan. Di sini regulatornya adalah Kementerian Kesehatan. Ya, ini dari Kemenkes ya Pak ya. Silakan disambung mungkin dari Kemenkes sebelum saya nanti ke Profesor Budi. Terima kasih. Saya Dr. Iman Dahlan dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih. Memang betul apa yang disampaikan oleh Prof. Hektotanto, bahwa memang yang diurus oleh KKI itu hanya dokter dan dokter gigi. Sementara tenaga kesehatan lain non dokter dan dokter gigi itu diurus oleh Kementerian Kesehatan, dalam hari ini Badan PPSDM, Badan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, SDM Kesehatan, yang ditangani oleh MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, memang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa chiropractor ini di dalam Permenkes 103 tahun 2014, chiropractor ini termasuk adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang terstruktur atau bisa dipelajari. Pada 103 Permenkes 103 2014 ada 3 jenis pelayanan kesehatan tradisional, yaitu pelayanan tradisional empiris yang turun-temurun seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi, kemudian pelayanan tradisional komplementer dan pelayanan tradisional integrasi. Nah, dalam hal chiropractor ini memang kita dalam pelaksanaan di lapangan itu kita juga mempunyai Permenkes nomor 67 tahun 2013 yang di situ dinyatakan bahwa Kementerian Kesehatan itu memberikan rekomendasi kepada tenaga-tenaga kesehatan asing, baik itu dokter ataupun dokter non dokter dan dokter gigi, untuk bekerja di Indonesia. Nah, rekomendasi ini kemudian kita berikan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mengeluarkan IMTA-nya, ya, izin menetap dan izin kerjanya. Nah, selama ini kita sudah mengeluarkan juga rekomendasi, tetapi tenaga-tenaga yang memberikan pelayanan ini yang kita berikan rekomendasinya dan dimintakan oleh pemberi kerja itu adalah untuk manajerial, bukan untuk pelayanan. Kalau Dr. Rendel itu dapat rekomendasi tidak dari Kemenkes? Tidak. Jadi tidak kita belum pernah memberikan rekomendasi untuk dokter ataupun non dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan. Tetapi kita memberikan rekomendasi selama ini sesuai dengan yang diminta oleh pemberi kerja, yaitu untuk manajerial atau konsultan manajernya. Jadi sebatas konsultasi begitu maksudnya? Bukan konsultasi saja, tetapi konsultan untuk manajemennya. Oh, manajemennya. Manajemen. Ya, jadi bukan untuk pelayanannya. Jadi Dr. Rendel tidak pernah bisa kita berikan. dikatakan semua tenaga medis yang melakukan pelayanan berarti tidak mendapat rekomendasi dalam artian ilegal begitu Pak? Iya. Tapi yang berikutnya, kalau dia dokter atau dokter gigi itu mendapatkan izin setelah kita berikan rekomendasi oleh KKI. Ya. Jadi yang di luar dokter atau dokter gigi itu bisa dipastikan ilegal begitu Pak? Melalui MTKI. Tetapi selama ini kita belum pernah memberikan STR izin kerja untuk pelayanan. Jadi kalau mau dibilang ilegal, ya.
Ya, baik. Ini tentunya menjadi sorotan juga karena banyak juga tenaga medis asing ya Pak ya, khususnya masalah kecantikan dan lain sebagainya. Mbak Rama, saya mau tanya dikit mungkin sama beliau, karena ini penting bagi Polda untuk menerapkan pasal kepada tersangka katakanlah atau siapapun yang diduga. Nah ini kita sebutkan dalam pasal 36 nomor Undang-Undang nomor 236 2014 itu. Kami lihat tidak mengenal ada istilah tenaga kesehatan komplementer. Yang ada 13 jenis. Tenaga medis, psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Untuk tenaga kesehatan lain, dalam pasal berikutnya disebutkan akan diatur dan ditetapkan oleh menteri. Jadi komplementer nggak ada. Nah kira-kira dalam kasus praktik ini masuk yang mana dia? Apakah tenaga kesehatan lain? Yang tradisional Pak Kapolda. Tradisional, karena kemudian diturunkan di Permenkes 103 tahun 2014 bahwa ada 3 jenis tenaga pelayanan kesehatan tradisional, yaitu empiris yang turun-temurun yang Pak Kapolda sampaikan tadi, kemudian tenaga tradisional komplementer yang terstruktur berarti bisa dipelajari dan lain-lain, dan satu lagi adalah tenaga kesehatan tradisional integrasi. Nah kalau seandainya kita masuk dalam itu berarti ini masuk jelas tenaga kesehatan tradisional. Nah semua ini kalau kita lihat undang-undang ini harus ada izin, surat izin praktek. Tapi ada juga di situ dalam pasal 80 dan seterusnya tentang pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di situ diantaranya harus ada semacam uji kompetensi dan lain-lain. Nah bagaimana pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan secara proaktif kepada mereka sehingga kalau terjadi praktek yang tanpa izin kita bisa deteksi. Baik, mungkin dijawab nanti setelah break dulu ini ya, langsung direspon. Bisa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Langsung dilanjutkan ya tadi pertanyaan dari Pak Kapolda, Pak Imam, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Pak Kapolda, yang diminta tadi adalah bahwa kami secara proaktif memang sudah melakukan pengawasan melalui yang kita sebut sebagai tim PORA. Tim PORA ini adalah tim pengawasan orang asing yang diketuai oleh Kementerian Kumham. Jadi dasar hukum yang kita pakai di sini adalah pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 94 tentang pengawasan orang asing, Keputusan Menteri Kehakiman tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan orang asing, dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi selaku ketua timnya. Nah ini kami sudah melakukan beberapa pengawasan yang kita lakukan secara berkala, dan itu dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Lalu apabila Pak Kapolda ingin menggunakan pasal Undang-Undang 36 tahun 2014, Pak Kapolda bisa menggunakan pasal 83 tentang setiap orang yang bukan tenaga kesehatan melakukan praktek seolah-olah tenaga kesehatan, itu bisa dijerat Pak dengan hukuman 5 tahun Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin disambung juga ini ada Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja ya, Pak Muji Handaya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sedikit keluar dari persoalan-persoalan medik dan malpraktek ini. Tapi bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur orang asing yang bekerja di Indonesia? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu pengaturan tenaga kerja asing cukup simpel. Hanya 1 bab terdiri dari 7 pasal. Intinya begini, bahwa orang per orang tidak diperbolehkan. Artinya ini ada orang asing yang berada di Indonesia harus ada penanggung jawabnya yang jelas. Dan penanggung jawab itu harus berbadan hukum. Seperti chiropractic ini di Indonesia sponsorshipnya lah. Jadi pendekatannya sponsorship. Itu kan PT Chiropractic First ya. Berarti sudah badan hukum ya Pak ya? Badan hukum dia. Nah, jadi orang per orang tidak boleh. Jadi yang diatur oleh undang-undang ini adalah pengguna atau yang mempekerjakan. Orang asing harus mendapatkan izin dari menteri atau menteri yang ditunjuk atau pejabat yang ditunjuk.
Kemudian orang yang bekerja di Indonesia ini harus dalam hubungan kerja yang jelas untuk jabatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan segala kewajiban-kewajiban dia harus kompensasi biaya pelatihan, kemudian ada pendampingan dan segala macam. Inti daripada itu, inti pengaturan orang asing yang bekerja di Indonesia seperti itu. Kalau orang asing ini selesai bekerja, selesai digunakan kepada badan hukum yang mensponsori tadi, itu mempunyai kewajiban untuk mengembalikan. Nah, tadi kita melihat dari PPSDM, kawan dari Kemkes menyatakan hingga saat ini tidak ada rekomendasi satupun untuk tenaga medis yang di bidang pelayanan. Oleh karena itu hingga detik ini di Kementerian Tenaga Kerja tidak ada satupun IMTA yang diterbitkan untuk dokter asing berpraktek di Indonesia. Tidak ada. Jadi seluruh layanan medik yang dilakukan oleh orang asing ilegal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 ada di pasal 42 sampai dengan 49, jadi hanya 7 pasal. Bagi barang siapa yang mempekerjakan orang asing tanpa izin yang diatur tadi, itu pidana paling sedikit 1 tahun, paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit 100 juta, maksimal 400 juta. Itu bagi badan hukumnya atau bagi yang bersangkutan? Badan hukum. Yang dikenakan oleh undang-undang ini adalah yang mempekerjakan. Yang bersangkutan orang asingnya? Tidak salah, dia dipekerjakan kok. Oke. Dia dipekerjakan, dia diperintah mendapat upah gitu. Dan ini jenis pidana kejahatan. Kejahatan karena memang menyangkut langsung kepada kebutuhan manusia. Baik. Ini kejahatan, hanya cuman di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan itu. Tetapi kalau pidana kejahatan saya rasa bisa ditahan. Ya, dijuntukan lain. Jadi Undang-Undang 13 apalagi sampai korban jiwa begitu ya Pak ya? Ya. Ini ada 2 pilihan untuk menangani ini. Satu, Polri sebagai penyidik umum di dalam Undang-Undang 13 itu dinyatakan selain penyidik pejabat Polri kepada pengawas ketenagakerjaan yang berstatus PPNS ditugaskan untuk menyidik masalah ini, masalah pemakaian tenaga kerja asing secara ilegal tadi. Oleh karena pilihannya gini, kalau Polri itu sudah menyidik, harapan saya Undang-Undang Ketenagakerjaan dipakai, jadi nanti bisa berlapis. Atau pilihan kedua, ketika Polri sudah menyidik, dibuat berkas terpisah, dilakukan oleh PPNS kami. Toh ada Korwas PPNS. Setiap kali penyidikan kami di bawah Korwas. Baik. Nah, saya rasa kasus ini menjadi trigger bagi kita semua. Memang selama ini kita baru soft touch gitu loh ya. Padahal sebenarnya ini sudah banyak ya di masyarakat tuh Pak ya. Ini bukan dokter saja ya. Jadi perlakuan kita terhadap orang-orang atau badan hukum yang mempekerjakan orang asing di Indonesia tanpa izin, kita cukup deportasi orang asingnya aja. Tetapi belum pernah kita, ada beberapa sedikit sih, kita pidanakan sih yang mempekerjakan badan hukumnya ini. Baik, ini mungkin ditambahkan juga ada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya di DKI Jakarta nih, masalah perizinan, mungkin ditambahkan singkat Pak. Langsung Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifari dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI. Jadi memang hingga saat ini setelah diberlakukannya Perda tentang PTSP, seluruh jenis perizinan yang ada di DKI yang tersebar dari berbagai macam dinas teknis itu sekarang sudah menjadi bagian dari kami gitu. Nah, merujuk kepada kasus yang baru-baru saja terjadi ini, sebetulnya prinsip bisnis proses kami itu tidak jauh berbeda, hanya proses pemberkasan izin saja yang di kami. Karena pada dasarnya badan kami ini hanya operator mengauthorize izin, sedangkan regulatornya itu memang ada di dinas teknis. Sebagai contoh, kalau memang terjadi izin-izin yang terkait dengan izin dinas kesehatan, izin kesehatan, pemohon itu masuk ke kami. Kemudian pada saat proses
pelaksanaan pemrosesan izin itu kita tetap mengundang dinas teknis untuk sama-sama melihat, meninjau di lapangan antara dokumen dengan fakta harus sama. Mungkin itu aja kali. Baik, terima kasih Pak Givari ya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.